Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat selalu dan bisa mengikuti pelajaran jarak jauh atau home learning. Hari ini pelajaran sosiologi akan menerangkan tentang perubahan sosial. 1. Masyarakat dan perubahan sosial. 2. Faktor penyebab perubahan sosial. 3. Faktor pendorong perubahan sosial. 4. Faktor penghambat perubahan sosial. 5. Agen perubahan sosial. Dan 6. Teori perubahan sosial. Perhatikan dan simak baik-baik anak-anak, karena nanti ada beberapa pertanyaan. Semoga bisa dijawab dengan baik untuk pelajaran sosiologi ini. Yang pertama, masyarakat dan perubahan sosial. Apa yang dimaksud dengan perubahan sosial? Nah, ini perlu kita pelajari. Perubahan sosial merupakan segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku masyarakat. Yang kedua, faktor penyebab perubahan sosial. Perubahan lingkungan fisik, penemuan baru, perubahan jumlah penduduk, dan perubahan lembaga sosial. Masuknya kebudayaan dari masyarakat lain, pemberontakan atau revolusi, peperangan, pertentangan dalam masyarakat, itu adalah pembentuk perubahan sosial. 3. Pendorong perubahan sosial. Yang pertama, sikap menerima atau mudah menerima hal-hal yang baru. Yang kedua, orientasi pada masa depan. Yang ketiga, kontak dengan kebudayaan lain. Yang keempat, sikap menghargai karya orang lain dan keinginan untuk maju. Yang kelima, majunya sistem pendidikan. Penduduk yang heterogen, orientasi pada masa depan, keinginan manusia untuk memperbaiki kehidupannya, toleransi terhadap perilaku menyimpang, sistem stratifikasi sosial terbuka atau open social stratification. Faktor penghambat perubahan sosial. Perkembangan ilmu pengetahuan terlambat, kurangnya interaksi dengan masyarakat lain, prasangka terhadap kebudayaan baru atau asing, adat dan kebiasaan yang sulit diubah, adanya kepentingan yang tertanam kuat, dan hambatan-hambatan yang bersifat ideologis. Rasa takut terjadi, kegoyahan pada integrasi kebudayaan dan sikap tradisional masyarakat. 5. Agen perubahan sosial. Agen perubahan sosial merupakan pihak yang mempelopori, merencanakan, dan melaksanakan perubahan sosial. Adapun peranannya sebagai berikut. Katalisator, pemberi solusi, pembantu proses perubahan, dan linker. 6. Perubahan atau teori perubahan sosial, yaitu teori evolusi, teori siklus, teori fungsionalis, teori konflik,
Teori evolusi, masyarakat mengalami perubahan dalam kehidupannya secara perlahan-lahan sesuai arah tahapannya. 2. Masyarakat bergerak dalam satu garis linear menuju satu titik tertentu dimulai dari tahap primitif tradisional sampai modern. Ini tahapannya di samping, ini tahapannya biar di teori siklus adalah perubahan sosial bagaikan roda yang berputar. Yang kedua, kemajuan dan kemunduran sebuah perubahan atau peradaban merupakan bagian dari sifat dalam yang tidak dapat dikendalikan manusia. Teori fungsionalis. Teori ini menekankan perubahan pada fungsi-fungsi lembaga sosial dalam masyarakat. Ada 3 ya, ini ada 3 tadi. 1, 2, 3, silakan dibaca. Lanjut, teori konflik. Nah, teori konflik menurut Karl Marx, ketidakadilan dan ketimpangan sosial menyebabkan terjadinya pertentangan kelas. Pertentangan antar kelas atau konflik sosial mampu mendorong masyarakat melakukan upaya-upaya menyelesaikan pertentangan untuk berubah ke arah yang lebih baik. Menurut teori ini, konflik dibutuhkan untuk melakukan perubahan sosial. Bentuk-bentuk perubahan sosial berdasarkan prosesnya, berdasarkan ukuran perubahannya, berdasarkan sifat perubahannya, berdasarkan sisi kemajuan dan kemunduran arahnya, dan 5 berdasarkan kecepatan berlangsungnya. 1 berdasarkan prosesnya, yaitu perubahan yang direncanakan. Kalimat kuncinya adalah direncanakan, dikehendaki, agent of change, ingin perubahan yang tidak direncanakan, misalnya tidak direncanakan, tidak dikehendaki, dan tidak diprediksi. Identifikasi jenis perubahan berdasarkan fenomena pada gambar. Nah, misalnya ini di sini gambar apa nih? Pembangunan. Berdasarkan ukuran perubahannya, perubahan kecil, kalimat kuncinya adalah tidak membawa pengaruh besar, hanya terjadi pada sebagian orang. Ini perubahan kecil. Perubahan besar adalah mempengaruhi masyarakat secara luas, mempengaruhi sistem sosial masyarakat. Identifikasilah mengapa tren pada gambar berikut termasuk perubahan kecil. Nah, ini model-model rambut, ini perubahan kecil. Ini terkontaminasi oleh budaya barat. 3 berdasarkan sifat perubahannya. Perubahan struktural, mengubah struktur sosial menyebabkan perubahan dalam lembaga sosial kemasyarakatan. Perubahan proses. Nah, ini adalah menyempurnakan, tidak mendasar. Ini contoh di sini identifikasi perubahan akibat fenomena pada gambar atau pemilihan umum. Ini contohnya KPU. 4 berdasarkan sisi kemajuan dan kemunduran arahnya. Perubahan progres itu ke depan, membawa kemajuan perubahan yang diinginkan. Perubahan regres itu berarti ada kemunduran, membawa kemunduran perubahan yang tidak diinginkan. Ini regres sama progres. Identifikasi jenis perubahan berdasarkan fenomena pada gambar. Nah,
Ini misalnya buku, baca buku, sekarang baca buku, baca Quran, sekarang sudah ada di HP atau di tab. Ini adalah satu kemajuan. 5. Berdasarkan kecepatan berlangsungnya. Perubahan evolusi, yaitu perubahan dengan waktu yang lama, rentetan perubahan kecil. Perubahan revolusi adalah perubahan yang terjadi secara cepat, terjadinya pada dasar pokok kehidupan masyarakat. Misalnya ada gempa bumi, ya, yang menyebabkan perubahan-perubahan struktural. Dampak perubahan sosial dalam masyarakat. 1. Dampak positif perubahan sosial. 2. Dampak negatif perubahan sosial. Dampak positifnya adalah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Silakan bisa ditulis ini 6. Ini ada 6. Tulis. Silakan ditulis biar tahu kalau ada pertanyaan. Selanjutnya dampak negatif perubahan sosial. Ini ada 6, 7, 8, ya. Silakan ditulis. Nah, ini ada 8. Ini bentuk perubahan sosial, dampak negatifnya, biar kamu paham. Ya, mungkin materi ini sampai di sini saja dulu, karena waktunya sudah cukup lama. Sekarang kamu pahami dan pelajari, dan isi beberapa pertanyaan di bawah ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.